Shalom God's DNA Grand Wisata, senang bisa bergabung dengan kalian semua. Nama saya lah Revi Halim, dan hari ini saya benar-benar bersemangat banget karena udah dikasih kesempatan untuk membagikan firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya dimanapun kamu berada saat ini, mungkin saat ini kan kebanyakan dari kita, atau mungkin semua dari kita kan udah stay at home ya, udah work at home, atau study at home. Tapi saya percaya dimanapun kita berada hari ini, mau kita ikut online sermon ini sendirian di kamar atau mungkin bersama keluarga, saya percaya Tuhan yang akan menggunakan pesan ini untuk jadi berkat bagi setiap dari kita, untuk menguatkan iman kita di tengah keadaan ini. Yuk, sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu kembali. Tuhan, kami minta tolong Kau yang urapi hamba-Mu agar semua yang keluar dari mulutnya, pikirannya, hatinya bisa sungguh-sungguh berasal daripada-Mu dan menjadi berkat bagi setiap dari kami. Urapi juga hati kami sehingga siap untuk menerima firman-Mu ini, agar firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan juga berbuah di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang hadir di dalam online sermon hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, ayo semua yang percaya kita katakan, amin. Teman-teman, hari ini saya ingin berbagi sesuatu dengan judul I am grateful. Saya mengucap syukur, saya bersyukur. Yuk coba-coba kita katakan bersama-sama, I am grateful. I am grateful. Saya bersyukur. Teman-teman, ayat kita hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang mungkin di sebelahnya ada Alkitab atau mungkin bawa HP-nya, yuk kita buka sama-sama ke 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya suka banget bahasa Inggrisnya. Give thanks in all circumstances. Berikanlah ucapan syukur apapun keadaannya. Artinya, mau di tabungan 100 juta atau 100 ribu, bersyukur. Mau lagi punya pacar atau nggak punya pacar, bersyukur. Mau lagi punya banyak kerjaan atau mungkin lagi pengangguran, cari pekerjaan, tetap bersyukur. Di dalam hidup ini kita sebagai orang Kristen seharusnya kita terus-menerus bersyukur. Saya suka banget ada sebuah kisah di dalam Lukas 17. Waktu itu diceritakan ada 10 orang yang sakit kusta. Dan mereka datang kepada Tuhan Yesus mengatakan, Guru, milikilah belas kasihan kepada kami. Dan singkat cerita, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menghadap para imam. Dan di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba ke-10 orang kusta ini secara ajaib mereka semua menjadi sembuh. Dan setelah itu salah satu dari mereka langsung bergegas, berlari kembali kepada Tuhan Yesus, berlutut di bawah kaki Yesus, dan dia langsung mengucap syukur. Dia bilang, thank you, thank you, thank you. Dan di sana Tuhan Yesus bilang, loh, tadi bukannya ada 10 orang sakit dan 10-nya sembuh semua? 9 yang lain mana? Kok cuma 1 yang datang kembali dan memuliakan Tuhan? Dan setelah itu Tuhan Yesus mengatakan, oke, kamu berdiri dan pergilah karena imanmu telah menyelamatkanmu. Teman-teman, bersyukur ternyata adalah sebuah bentuk bukti dari iman. Barang siapa sungguh-sungguh memiliki iman kepada Tuhan, tentunya hidupnya akan dipenuhi oleh ucapan syukur. Pada Ibrani 11 ayat 6 dikatakan bahwa it is impossible to please God without faith. Mustahil untuk menyenangkan hati Tuhan tanpa iman. Dan kebenarannya kalau misalnya kita sungguh-sungguh punya iman, maka kita tentunya akan bersyukur di dalam kehidupan ini. Tuhan paling senang ketika dia melihat anak-anaknya bersyukur kepada dia. Kenalilah berkat Tuhan di dalam kehidupanmu dan mulailah ucapkan thank you, thank you, thank you pada Tuhan. Dan lebih dari itu, bukan cuma Tuhan yang senang sama orang-orang yang suka bersyukur, melainkan orang-orang di sekitar kita pun akan lebih suka dengan orang-orang yang bersyukur. Coba saya pengen tanya pada kamu, lebih senang main sama orang yang seperti apa? Yang kalau misalnya ketemu selalu pasti ngedumel, marah-marah, merasa nggak puas, merasa iri hati, atau orang yang dikit-dikit bersyukur, dikit-dikit mengucapkan terima kasih, dikit-dikit tersenyum? Hayo, lebih senang main sama yang mana? Saya percaya setiap dari kita pasti lebih senang bergaul dengan orang yang bersyukur. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita. Marilah kita mulai menjadi orang yang suka bersyukur. Nah, hari ini, hal inilah yang saya mau bahas kepada setiap dari kita. Apa sih alasan kita bisa bersyukur? Ada 3 poin sederhana yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah kita bersyukur atas apa yang dimiliki. Kita bisa bersyukur atas apa yang kita miliki. Mazmur 9 ayat 1 mengatakan begini. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib.
Kebenarnya teman-teman, setiap dari kita itu diberkati oleh Tuhan. Dan itulah alasan mengapa kita bisa bersyukur. Nah, kekeliruannya banyak orang yang kesulitan untuk bersyukur karena mereka suka membanding-bandingkan. Kalau misalnya kita suka membanding-bandingkan dalam hidup ini, kemungkinan besar kita nggak akan bisa bersyukur dan kita nggak bisa bahagia di dalam hidup. Contohnya, mungkin kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Loh, kok dia kayaknya pergi liburan ke luar negeri terus ya? Kayak bulan lalu baru ke Amerika, bulan ini ke Thailand, bulan depan ke New Zealand. Aku udah 5 tahun cuman ke Bali terus doang tiap tahun. Kok curang banget sih? Kita iri hati. Atau mungkin contohnya, kok curang sih? Dia kayaknya udah gonta-ganti pacar 5 kali. Sedangkan aku dari lahir sampai sekarang belum pernah pacaran. Kok curang sih? Kita membanding-bandingkan lagi sehingga nggak bisa bahagia. Atau mungkin kita membandingkan keadaan uang kita dengan orang lain. Loh, kok dia uangnya banyak sih? Tiap bulan kayaknya ada sepatu baru. Aku udah bertahun-tahun sepatunya ini terus. Dari warna putih berubah jadi warna kuning. Kita nggak bisa bersyukur ketika kita membanding-bandingkan. Maka itu hari ini saya ingatkan pada setiap dari kita untuk berhenti membanding-bandingkan. Ketahuilah bahwa setiap orang sebenarnya diberkati, tapi berkatnya beda-beda aja teman-teman. Kan kamu nggak pernah tahu. Siapa tahu mungkin orang itu uangnya lebih banyak, tapi ternyata kamu sebenarnya lebih sehat badannya. Kan bisa aja. Atau mungkin contoh lain, dia mungkin sih liburan ke luar negeri terus, kamu ke Bali terus. Tapi karena kamu ke Bali terus, tiba-tiba 2 tahun ke depan kamu bikin sebuah agency tour. Karena kamu tahu di Bali tempat-tempatnya yang enak-enak, makanan yang enak-enak, kamu bisa bikin sebuah tour, bisa bikin bisnis yang tahu-taunya berhasil. Atau mungkin contoh lain, mungkin dia pacaran 5 kali, gonta-ganti terus. Nah mungkin aja itu berarti kan 5 kali dia udah menghabiskan waktu, dia mengalami kegagalan di dalam hubungannya. Sedangkan kamu mungkin aja karena kamu belum pernah pacaran, kan berarti kamu dikasih banyak waktu oleh Tuhan untuk mengembangkan potensi kamu. Jadi setiap orang tuh punya berkatnya masing-masing teman-teman. Berhentilah membanding-bandingkan. Jika kamu terlalu fokus sama berkat orang lain di dalam kehidupan kamu, maka kamu akan melewatkan berkat kamu sendiri dalam hidup kamu. Sebenarnya Tuhan telah memberikan begitu banyak hal-hal spesial di dalam kehidupan kamu. Tapi kalau misalnya kamu membanding-bandingkan, maka kamu akan miss out everything. Belajarlah bersyukur atas apa yang kamu miliki. Yuk coba kita nafas bareng-bareng. Itu nafas dari mana? Dari Tuhan. Berkat loh dari Tuhan. Contoh lain, masih bisa pipis kan tadi sebelum ikut online sermon? Bisa pipis? Itu berkat nggak? Berkat. Banyak orang yang mungkin saat ini mau pipis saja kesulitan, harus pakai alat bantuan. Kalau misalnya kamu masih bisa, itu merupakan berkat. Contoh lain, kamu mungkin saat ini punya mobil nggak? Kalau nggak punya motor kan? Kalau misalnya nggak punya motor, masih punya sepeda, bersyukur juga. Kalau misalnya nggak punya sepeda, masih punya kaki teman-teman. Banyak yang mungkin saat ini udah nggak ada kakinya kan. Mungkin suatu terjadi kecelakaan atau apa. Nah kita yang masih punya, masih bisa jalan, bersyukur. Di dalam hidup ini akan selalu ada hal-hal yang dapat kita syukuri. Fokus akan apa yang kita miliki. Jangan fokus sama apa yang belum kita miliki teman-teman. Belajarlah bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, tentunya kita bisa lebih bahagia di dalam kehidupan ini. Contohnya saya masih ingat banget. Dulu ketika saya masih kecil ya, saya pernah minta kepada papa saya, "Papi, beliin aku mainan ini dong." Nah habis itu papi saya, dia nggak beliin mainan yang saya mau. Dan waktu itu saya masih ingat banget. Saya nangis parah, saya marah-marah sama papi. Saya bilang ke papi saya, "Papi jahat, papi jahat, papi jahat." Tapi seiring berjalannya waktu, semakin saya dewasa dan besar, saya melihat kembali ke kehidupan saya mulai realize, mulai sadar. Ternyata papa saya nggak jahat kok, papa saya baik. Meskipun dia nggak kasih saya satu mainan yang saya pengen waktu itu, saya tetap dikasih ranjang tiap malam buat bobo. Saya dikasih makanan setiap hari, dikasih pendidikan, dikasih sekolah. Dan meskipun saya nggak dikasih satu mainan itu, meskipun nggak dikasih main PS2, saya masih punya PS1, Game Boy, dan berbagai macam hal-hal lain. Saya sebenarnya diberkati begitu banyak sama papi saya. Dan sebenarnya papi saya itu sangat baik. Nah begitu pula dalam kehidupan ini. Janganlah kita mengeluh marah-marah kepada Tuhan karena satu hal yang belum kita terima dari Tuhan. Ketahuilah bahwa sebenarnya Tuhan itu telah memberikan kita begitu banyak. Jangan fokus sama apa yang kamu belum punya, tapi fokus sama apa yang sudah Tuhan berikan. Itulah alasan mengapa kita bisa bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa bersyukur karena apa yang dijanjikan. Kita bisa bersyukur karena apa yang dijanjikan. Efesus 3 ayat 20 bilang begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Teman-teman, kita bisa bersyukur karena Tuhan telah menjanjikan begitu banyak berkat dan kemenangan bagi setiap dari kita di masa depan.
Banyak orang, mereka nggak bisa menikmati hidup mereka karena mereka nggak percaya sama janji Tuhan. Teman-teman, perumpamannya adalah seperti ini. Dulu ketika saya kecil, tadi kan saya cerita ya, saya pernah minta ke papa saya dan saya nggak dikasih. Tapi papa saya juga pernah ketika saya minta, dia bukannya bilang no, melainkan dia bilang wait. Dia bilang tunggu dulu. Contohnya waktu itu dia bilang pada saya, Revi, kamu kan mainan ini tapi kamu bulan depan ulang tahun. Jadi kamu tunggu sebentar ya, nanti pas kamu ulang tahun, papi bakal beliin. Nah di sana saya memiliki pilihan. Saya mau mengeluh pada papa saya, papi aku kan maunya hari ini, pokoknya harus hari ini. Saya mengeluh, marah-marah dan ngedumel sama papa saya. Atau ya udah saya percaya aja sama janji papi saya pegang. Oke pi, aku tunggu dengan sabar 1 bulan. Saya tunggu, saya punya pilihan. Mau marah-marah atau nunggu janji dari papi saya tersebut. Teman-teman, begitu pula di dalam kehidupan kita. Tuhan kebenarnya telah menjanjikan begitu banyak di dalam kehidupan kita. Janji akan kemenangan, janji kesehatan, keuangan, berbagai macam janji-janji. Dan hari ini kalau misalnya kita pengen lebih bahagia, maka belajarlah bersyukur karena janji-janji itu. Janganlah kita mengeluh dan marah-marah di dalam tahap penungguan ini. Contohnya ya, kalau misalnya kita lihat Alkitab kita ya, semua tokoh di dalam Alkitab, mereka pun melewati proses yang namanya menunggu. Contohnya, Abraham dijanjiin akan punya anak. Tapi nunggunya berapa lama? 25 tahun bro, lama sekali. Tapi dia tetap menunggu dengan setia, dengan sabar. Contoh lain, Daud setelah diurapi oleh Nabi Samuel. Daud, kamu akan menjadi raja. Apakah besok Daud langsung duduk di tahta raja? Enggak, dia masih nunggu belasan tahun baru jadi Raja Daud. Contoh lain, Yosua dijanjiin kemenangan oleh Tuhan. Yosua, lihat, Yeriko telah kuletakkan ke dalam tanganmu. Tapi ketika Yosua membuka mata, lihat ke depan, apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah tembok Yeriko yang masih menjulang tinggi, besar, kuat, dan kokoh. Tapi di tengah itu semua, Yosua nggak marah sama Tuhan. Dia bilang, oh dasar pembohong. Enggak kok. Melainkan Yosua dia percaya janji Tuhan. Dia tetap melangkah dengan taat. Hingga akhirnya sungguh beneran kejadian. Akhirnya dia menang lawan Yeriko. Teman-teman, di dalam hidup ini kebenarannya Tuhan telah memberikan janji-janji yang luar biasa kepada setiap dari kita. Nah, kita punya pilihan. Mau memegang erat janji itu dengan percaya, dengan taat, dengan bersyukur, atau bersungut-sungut di tengah perjalanan hidup kita. Teman-teman, di dalam hidup ini saran saya adalah untuk percaya janji Tuhan. Karena Tuhan kita, dia bukanlah manusia. Dia nggak berbohong, teman-teman. Tuhan kita, kalau misalnya dia udah berjanji, dia pasti 100% akan menepati. Bukan 50% menepati atau 90%. No, melainkan 100% dia pasti akan menepati. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan oleh Tuhan bahwa aku tahu rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Percayalah bahwa ada kemenangan. Kalau misalnya Tuhan sudah berjanji kesehatanmu akan membaik, meskipun saat ini mungkin kesehatan kamu kurang baik, tetap percaya, one day kamu akan lihat kamu sembuh. Kalau misalnya Tuhan bilang bahwa akan ada terobosan di dalam keuangan kamu, percaya sama dia. Nanti keuangan kamu pasti akan mengalami kemajuan. Kalau misalnya saat ini masih single, jomblo, sama ini doa minta pasangan, kalau Tuhan udah janji kamu akan punya pasangan yang terbaik, maka percaya suatu hari nanti kamu akan menemukan pasangan yang terbaik yang bisa sayang sama kamu. Percaya sama janji Tuhan. Di dalam hidup ini, marilah kita bersyukur karena Tuhan kita telah menjanjikan hal-hal luar biasa bagi kehidupan setiap dari kita. Kita bisa bersyukur atas janji yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin saat ini kan beberapa dari kita udah stay at home ya. Mungkin most of us atau all of us ya udah stay at home. Dan saran saya, janganlah kita mengeluh, aduh bosen, aduh gak ada penghasilan. Yes, memang ini adalah masa-masa yang sulit, bukan cuma bagi kamu doang, melainkan bagi setiap dari kita, termasuk saya secara pribadi. Tapi di tengah keadaan seperti ini, saran saya adalah untuk setia bersyukur aja teman-teman. Lihat sisi baiknya. Mungkin aja selama ini karena kamu sibuk harus bekerja dan belajar, gak ada waktu sama keluarga. Tapi karena sekarang stay di rumah, ya udahlah, enjoy aja bangun hubungan sama keluarga. Atau mungkin selama ini ada buku yang kamu pernah beli, belum pernah baca, udah bersyukur aja, nikmati, ambil bukunya, mulai belajar. Ini adalah waktu untuk belajar. Atau mungkin selama ini karena kamu punya banyak pekerjaan, atau mungkin harus sekolah segala macam, gak ada waktu untuk saat teduh, sekarang saatnya untuk membiasakan diri saat teduh kembali kepada Tuhan. Jadi lihat sisi baiknya, percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang indah di depan sana, tapi selagi kita berjalan menuju janji Tuhan, tetap enjoy aja, tetap bersyukur. Kita bisa menikmati kapanpun musim di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa bersyukur atas keselamatan, teman-teman. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Saya bacain sekali lagi ya, 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Saya bacain buat kita semua. Bunyinya begini. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Teman-teman, kalau misalnya kita ada di dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa kita sebenarnya udah diselamatkan. Diselamatkan dari apa sih teman-teman? Dulu kita harusnya semuanya masuk ke dalam neraka oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena pelanggaran kita. Tapi di tengah itu semua, karena Tuhan Yesus begitu sayang sama kita, Dia turun ke dunia, mengambil rupa manusia dan menyerahkan nyawanya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa setiap dari kita. Dia buka jalan di mana tadinya udah nggak ada jalan. Sehingga kini diriku dan dirimu, kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, teman-teman. Itulah berkat keselamatan yang paling sangat amat bisa kita syukuri di dalam kehidupan ini. Dia telah mengubah kekekalan kita. Harusnya kekal di neraka berubah jadi kekal di surga. Barang siapa percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan itulah alasan mengapa kita bisa bersyukur. Dan saya suka banget kisah dari para rasul. Pada kisah para rasul 5 kalau nggak salah, diceritakan bahwa waktu itu para rasul, karena mereka begitu bersemangat memberitakan Injil, the gospel, the good news, singkat cerita mereka ditangkap, mereka didera, dipukulin, disiksa, dianiaya. Dan setelah itu mereka diancam, kamu jangan sekali-kalinya yang memberitakan Injil lagi. Tapi uniknya, ketika mereka keluar dari tempat itu, Alkitab mencatat bahwa mereka berbahagia. Mereka bukannya nangis-nangis sedih, bukan menjadi takut, melainkan mereka semakin bersemangat. Mereka semua berbahagia. Mereka menganggap bahwa wow, diri kita dianggap layak untuk menderita bagi nama Kristus. Mereka sangat bergembira. Teman-teman, barang siapa telah melihat betapa indahnya keselamatan dari Tuhan Yesus, mereka akan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Meskipun mereka menghadapi tantangan, menghadapi masalah, mereka tetap bisa berjalan dengan sukacita. Karena mereka tahu bahwa pada ujungnya, pada endingnya selalu ada kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Contoh lain, Rasul Paulus dan Silas. Waktu itu sama kasusnya. Mereka juga begitu bersemangat memberitakan Injil. Dan karena mereka terus memberitakan Injil, mereka ditangkap, mereka didera, disiksa, dan dimasukin ke dalam penjara. Kaki mereka dibelenggu dan juga pintu sel penjara tertutup rapat. Tentu ini bukanlah posisi yang enak ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita baca Alkitab, kita akan menemukan di mana Paulus dan Silas setelah itu mereka menangis, mereka mengeluh dan mereka marah. Nggak ada teman-teman. Melainkan yang kita temukan adalah Paulus dan Silas ketika tengah malam mereka memuji Tuhan. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka mengucap syukur, pintu sel penjara terbuka, gempa bumi besar terjadi, belenggu di kaki mereka terlepas. Dan akhirnya semua orang di penjara bertobat karena mereka berdua. Teman-teman ketahuilah bahwa ada mukjizat yang besar ketika kita mengucap syukur. Di dalam hidup ini, kalau misalnya kamu pengen melihat keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kamu, maka mulailah mengucap syukur. Jangan mengeluh terus, tapi mulai mengucap syukur. Lihat apa aja yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kamu. Dan lebih dari itu, ingatlah bahwa Tuhan telah memberikan kamu keselamatan. Maka itu Rasul Paulus bisa mengatakan pada Alkitab, Rasul Paulus mengatakan bahwa this present suffering is not worthy to be compared for the glory that will be revealed to us. Bahasa Indonesianya Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan pada zaman ini, pada sekarang ini, itu nggak ada apa-apanya kalau misalnya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada setiap dari kita. Karena kita udah ditebus, karena kita udah diselamatkan, karena kita pada ujungnya akan masuk kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Teman-teman, hari ini marilah kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dan saya masih ingat banget salah satu motivator kesukaan saya, namanya adalah Nick Vujicic. Mungkin beberapa dari kita tahu ya, dia motivator nggak punya tangan, nggak punya kaki. Pas saya lihat kehidupan dia, saya bilang, wow, luar biasa banget. Motivator ini nggak punya tangan, nggak punya kaki. Harusnya di tengah keadaan seperti ini, dia kan mengeluh kan. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Orang lain kan semuanya punya. Tapi di tengah itu semua, kenapa dia malah bisa menjadi motivator? Motivasi orang lain, membangkitkan semangat orang lain. Karena dia tahu bahwa pada ujungnya ada keselamatan, ada kemenangan bersama Tuhan Yesus. Itulah alasan mengapa dia bisa menggebu-gebu untuk memberkati orang-orang di sekitar dia. Contoh lain, saya mikir seorang teman yang dulu ketika SD, itu dia kena penyakit kanker, leukemia. Tentu ini bukanlah sebuah penyakit yang ringan ya teman-teman. Dia telah melewati waktu itu kalau nggak salah 100 kemoterapi lebih. Jadi banyak banget efek samping yang telah dia terima, yang telah dia lewati. Contohnya muka bengkak lah, batu ginjal lah, tulang-tulangnya jadi keropos segala macam. Jadi bener-bener sakit banget deh. Saya diceritain sama mamanya itu bener-bener penderitanya banyak sekali. Tapi mamanya bilang pada saya seperti ini, Revi, satu hal yang bikin tante takjub sama anak tante adalah meskipun dia setelah mengalami efek-efek samping ini, dia sangat kesakitan,
anak tante ini dia nggak pernah sekalipun pas lagi nangis-nangis dan teriak-teriak dia bilang Tuhan jahat atau menghujat Tuhan, nggak pernah. Melainkan selalu setiap kali dia nangis-nangis dan dia berteriak, yang keluar dari mulutnya adalah Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Dia terus-menerus bersyukur. Dan inilah ciri-ciri orang Kristen yang sejati, teman-teman. Ketika masalah datang, mereka bukannya mengeluh dan kalah oleh karena masalah mereka, mereka tetap bersyukur. Karena mereka tahu bahwa pada ujungnya ada kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Maka itu teman-teman, mulai hari ini, marilah kita bersyukur. Yang pertama, kita bisa bersyukur karena apa yang Tuhan telah berikan. Yang kedua, kita bisa bersyukur atas apa yang Tuhan telah janjikan. Dan yang ketiga, kita bisa bersyukur karena kita semuanya udah diselamatkan. Nama kita tertulis di buku kehidupan. Barang siapa percaya pada Tuhan Yesus, dia akan menerima kehidupan yang kekal di kerajaan sorga. Dan teman-teman, saya akan tutup dengan satu cerita terakhir. Saya pengen cerita sedikit. Dulu ketika saya masih kuliah, kalau nggak salah sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, liburan pertama saya bersama teman-teman waktu itu ke LA, ke Los Angeles. Dan perjalanannya dari rumah saya ke LA ini itu sekitar 7 jam. Jadi waktu itu kita naik mobil, kita road trip. Endingnya singkat cerita kita sampai, kita bermalam di sana, kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 malam. Ya kita udah makan, main, jalan-jalan, udah have fun, udah seneng banget. Dan kita waktu itu mau pulang kembali ke rumah, itu malam-malam. Jadi perjalanan 7 jam, tentu pas subuh itu kita masih di perjalanan. Dan singkat cerita, ketika kita di jalan tol, ini udah ceritanya udah mau keluar jalan tol, dan di sana itu kalau misalnya keluar jalan tol itu belokannya lumayan curam. Jadi benar-benar harusnya itu ngerem. Tapi entah kenapa, teman saya tiba-tiba yang lagi nyetir, tiba-tiba dia bilang, "Semua diam! Gue udah siap," dia bilang. Saya kaget dong. Apa maksudnya ini udah siap? Siap buat apa? Tiba-tiba dia nginjek pedal gasnya begitu dalam. Wah, ternyata teman-teman dia ngebut. Wah, ini kan sebenarnya bisa dibilang sangat bahaya ya. Tapi karena dulu waktu itu saya juga baru kenal sama teman saya yang nyetir ini mungkin sekitar 3 bulan. Saya nggak tahu banyak tentang dia. Dan karena dia anaknya sebenarnya lumayan bandel, saya pikir siapa tahu dia tuh sebenarnya anak mobil. Jangan-jangan dia bisa drift. Mungkin dia kayak seorang master di dalam melakukan drift. Jadi saya tenang-tenang aja. Saya pikir ya dia udah biasa kayaknya belokan ngebut-ngebut ngedrift itu udah biasa. Saya pikir seperti itu teman-teman. Tapi ternyata ketika di belokan tersebut, mobilnya sama sekali tidak belok, melainkan lurus ke depan. Waduh, di sana bener-bener lompat mobilnya. Bener-bener di sana hati saya rasanya, jantung saya berhenti berdetak rasanya. Saya dalam hati udah bilang, waduh matilah gue di sini. Wah, udah ngeri banget teman-teman. Udah kayak Fast and Furious, udah mobilnya lompat, udah kayak roller coaster deh, jegrek. Saya udah nggak bisa lihat apa yang depan itu udah kayak semak-semak jebret gitu deh. Saya pikir di sana saya bakal mati. Dan singkat cerita ya udah kita mendarat ke suatu tempat. Kaca udah hilang sebelah ya kan, dan kita keluar ya puji Tuhan nggak ada satupun yang mati, tapi mobil udah hancur parah, udah nggak bisa nyala, udah nggak bisa gerak. Dan ternyata kita itu sampai kayak di jalan tol seberangnya jadinya bisa dibilang. Jadi kita turun dan ternyata kita naik lagi sampai ke jalanan seberang. Dan puji Tuhan karena waktu itu subuh jadi nggak ada mobil yang lewat, kita nggak ketabrak. Tapi ya tentu mobilnya udah rusak parah dan kita lihat ke rute yang dimana yang kita lewati pas kecelakaan tersebut. Dan waktu itu saya benar-benar takjub, saya benar-benar kaget karena ternyata mobil ini melewati tengah-tengah, pas banget tengahnya, dimana kirinya itu ada generator listrik dan kanannya ada sebuah beton besi penghalang seperti itu. Ketika teman saya melihat hal itu, dia langsung bilang pada saya, "Gila bro, sumpah kita hoki banget. Cobain kalau misalnya kita kena generator listrik itu, fix bakal meledak, kita semua kebakar. Kalau misalnya kita kena beton besi itu, fix kita bakal hancur bro. Untung banget loh kita pas lewatnya di tengah, jadi nggak kena generator listrik, nggak kena beton besi tersebut." Dan di sana saya sadar betul, wow, ini merupakan perlindungan Tuhan. Saya merasa di sana benar-benar Tuhan yang meluputkan saya dari maut pada hari itu. Jadi ketika saya pulang, wah saya benar-benar bersyukur banget sama Tuhan. Saya benar-benar berdoa, puji-pujian. Wah saya berterima kasih banget sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Karena kasih karuniamu aku bisa hidup hari ini. Setiap hari rasanya tuh kayak berkat dari Tuhan. Kayak berkah dari Tuhan. Tapi teman-teman, seiring berjalannya waktu, setelah berbulan-bulan lewat, bertahun-tahun lewat, lama-lama jujur aja saya jadi lupa akan keselamatan yang Tuhan kasih pada hari itu. Saya mulai lupa dan setiap kali saya memiliki masalah baru, kekecewaan baru, saya mulai jadi lupa untuk bersyukur. Terkadang saya mengeluh, terkadang saya marah sama Tuhan, terkadang saya bilang pada Tuhan gak adil. Dan pada suatu hari saya mendapatkan masalah yang cukup berat bagi saya dan saya benar-benar pahit, saya benar-benar marah sama Tuhan. Dan tahu gak teman-teman, apa yang Tuhan katakan pada saya ketika saya marah? Yang saya rasakan adalah Tuhan mengatakan pada saya, "Revi, am I not enough? Revi, apakah aku gak cukup buat kamu?
Revi, apakah kamu lupa semua yang telah aku berikan, semua berkat yang telah aku berikan? Apakah kamu lupa bahwa waktu itu kamu harusnya mati oleh karena kecelakaan itu, tapi karena kasih karunia-Ku kamu hidup hari ini? Revi, apakah kamu lupa akan semua janji yang begitu besar yang aku berikan, mau yang udah ditepati maupun yang masih di dalam masa penungguan? Apakah kamu lupa sama semua itu? Revi, apakah kamu lupa aku udah turun ke dunia, mengorbankan nyawaku, mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosamu? Revi, apakah kamu lupa akan semua itu? Am I not enough? Dan di sana saya bilang pada Tuhan, Tuhan maafin aku, soalnya aku lupa. Maafin aku, soalnya aku lupa sama semua kebaikan-Mu selama ini. Maafin aku karena aku lupa Engkau telah menyelamatkan aku dari belenggu dosa, Tuhan. Maafin aku karena aku lupa karena begitu banyak janji yang telah Kau berikan. Maafin aku karena aku lupa semua itu. I'm sorry, Lord. Harusnya kalau misalnya nggak ada Engkau, aku nggak ada di sini. Harusnya kalau nggak ada Engkau, aku udah mati. Aku udah di belenggu dosa. Aku harusnya masuk neraka. Aku nggak bisa nyelamatin diriku sendiri. Tapi terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyelamatkanku. Kau telah mengubahku. Kau telah memberikan aku hidup yang baru. Tuhan Yesus, maafin aku. I forget that I was nothing without You, but thank You for everything. You are always more than enough. Teman-teman, di dalam hidup ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali mengingat akan kebaikan Tuhan. Seringkali dalam hidup ini kita dengan mudah bisa lupa akan semua kebaikan Tuhan, akan semua berkat Tuhan, akan keselamatan, akan janjinya dalam hidup ini. Tapi hari ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk kembali ingat. Kembali ingat baik-baik bagaimana Tuhan telah memberikan hidup ini. Jadi teman-teman, hari ini kita udah belajar bahwa ada 3 alasan mengapa kita harus bersyukur. Yang pertama adalah kita bisa bersyukur karena apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita bisa bersyukur atas janji-janjinya dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah kita bisa bersyukur karena Dia telah memberikan keselamatan bagi setiap dari kita. Kita semua kini bisa memiliki akses ke dalam kerajaan surga. Itu semua karena kasih karunia-Nya. Yuk kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan hari ini, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu ini. Tuhan, aku berdoa agar semua orang yang mendengar firman ini hari ini, mereka pun bisa sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang dikuasai oleh perasaan bersyukur. Mereka bisa bersyukur kemanapun mereka melangkah. Dan mereka bisa jadi berkat bagi keluarga mereka, teman-teman mereka, dan juga lingkungan mereka. Tuhan, aku berdoa bagi kesehatan mereka, Engkau yang jaga, Engkau tuh bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar di tengah keadaan ini gak ada satupun virus yang dapat menyentuh kehidupan mereka. Kau berkati untuk keuangan mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk studi mereka. Kau berkati sehingga berhasil. Kau sertai kehidupan mereka, biarlah kemanapun mereka melangkah, mereka bisa jadi garam, dan mereka bisa menjadi terang. Mereka bisa mencerminkan karakter-Mu, menjadi ambasador kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, You are so good, You are so wonderful, You are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, ayo semua yang percaya kita katakan, amin. Thank you, God's DNA Grand Wisata. God bless you and see you next time.